Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Yang pertama ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatur perilaku orang lain dalam melakukan pekerjaan. Nah, sumber kekuasaan itu ada 5. Yang pertama, memfokuskan pada pemberian imbalan atas sesuatu yang dilakukan. Nah, itu kekuasaan imbalan atau reward power. Contohnya seperti manajer atau pemimpin yang memberikan imbalan atau penilaian yang bagus kepada bawahan dikarenakan bawahannya telah mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan efisien, efektif gitu ya. Jadi kinerjanya yang baik itu mendapatkan imbalan atau penilaian yang bagus dari atasannya dengan tujuan atau harapan bawahannya bakalan lebih baik lagi untuk kedepannya. Kemudian ada coercive power atau kekuasaan paksaan. Nah, kekuasaan ini adalah kemampuan untuk memberi hukuman atau pemutusan hubungan kerja pada orang lain. Wah, terdengar kejam ya, pemutusan hubungan kerja. Nah, walaupun terdengar kejam, tapi dampak positifnya nggak kalah besar ya. Jadi, coercive power ini merupakan kebalikan dari reward power. Nah, contohnya, seorang pemimpin yang memberikan hukuman kepada bawahannya karena kinerjanya yang buruk. Jadi, ini dilakukan bukan tanpa alasan, tapi karena kinerjanya yang buruk dan dengan harapan untuk kedepannya semoga dia menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga dia melakukan kinerjanya lebih baik lagi gitu kan. Jadi, maka dilakukan dengan hukuman supaya dia mempelajari dari kesalahan-kesalahannya itu. Itulah tujuan dari coercive power. Kemudian ada legitimate power atau kekuasaan yang sah. Nah, kekuasaan ini tercipta melalui sesuatu kesepakatan dan persetujuan. Kekuasaan ini biasanya diiringi oleh surat keterangan atau SK. Contohnya seperti gubernur, presiden, manajer, dan lainnya. Kemudian ada expert power atau kekuasaan ahli, yaitu suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Nah, di sini orang-orang pada yakin kalau pemimpin itu pasti memiliki pengalaman yang baik, wawasan yang tinggi, kemudian informasi yang lebih banyak, dan yang lainnya. Kemudian referent power atau kekuasaan kesukaan. Ini tipe kekuasaan yang didasari pada hubungan kesukaan atau liking ya. Jadi tipe kekuasaan ini tuh menjadikan karakteristik yang diharapkan pada seseorang itu sebagai prasyarat untuk seseorang menduduki jabatan tertentu gitu ya. Jadi manajer nih misalnya ingin bawahannya memiliki karakteristik yang baik, sopan gitu ya, tegas, terus cepat gitu ya. Kalau kerja tuh cepat. Jadi itu merupakan prasyarat juga untuk bisa menjadi bawahan bawahan manajer tersebut. Nah, kemudian ada kewenangan. Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang diberikan oleh seseorang untuk melakukan atau memerintah orang lain melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Nah, kewenangan dapat berupa hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan memberi tanggung jawab kepada orang atau badan. Nah, ada 2 prinsip kewenangan. Yang pertama, prinsip pandangan klasik nih ya. Itu merupakan kewenangan yang ada akibat adanya kewenangan yang tinggi dari kewenangan yang diberikan. Nah, berarti ada kewenangan, di atas kewenangan ada kewenangan lagi gitu ya. Kayak di atas langit masih ada langit. Jadi jangan sombong gitu ya kan. Nah, ini kita contohin dari orang-orang militer ya. Nih contohnya misalnya kapten memerintah kepada anggotanya untuk melakukan suatu tugas. Nah, tetapi kapten tersebut memiliki wewenang juga yang diberikan oleh jenderal. Jadi jenderal memerintah kapten, kapten memerintah anggotanya, seperti itu. Kemudian ada pandangan berdasarkan penerimaan. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa tidak setiap kewenangan dapat berubah ke arah yang diinginkan. Contohnya itu kayak kadangkala bawahan tidak selamanya gitu ya langsung menjalankan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Tapi itu bukan karena pemimpin tidak memiliki kewenangan, tapi karena
apa yang diberi oleh atasan tidak bisa diterima oleh bawahan karena kemampuannya mungkin di luar dari apa yang diperintahkan gitu ya. Jadi dia tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya ada jenis kewenangan dalam organisasi. Yang pertama ada kewenangan lini, terus kewenangan staf, kemudian kewenangan fungsional. Nah, kewenangan lini itu merupakan mereka yang berada di organisasi bertanggung jawab untuk setiap kegiatan yang berlangsung demi tujuan. Jadi kewenangan lini itu orang-orang yang berada di dalam bagian-bagian tertentu, terus tanggung jawabnya juga berada di bagian-bagiannya sesuai dengan kemampuannya, dan melaksanakan suatu kegiatan dalam bagian tersebut untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, bisa kita lihat di sini struktur restoran ya, ini garis wewenang restoran. Ada kepala restoran, bagian keuangan, pelayanan, dan dapur. Nah, bagian-bagian ini serta kepala restoran merupakan kewenangan lini. Nah, mereka yang menjalankan tugasnya masing-masing sudah ada wewenangnya masing-masing. Lanjut, ada kewenangan staf ya. Nah, kewenangan staf ini adalah orang yang secara tidak langsung dipilih organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam organisasi yang memiliki kewenangan lini. Nah, jadi kepala restoran, bagian keuangan, pelayanan, dapur, dan yang lainnya itu memiliki kewenangan staf, yang dimana dia akan membantu kerja-kerja dari bagian-bagian tersebut. Itu. Jadi contohnya nih, konsultan pajak, dia akan membantu di bagian keuangan. Gitu. Jadi kewenangan staf itu sifatnya membantu ya. Selanjutnya kewenangan fungsional ya. Kewenangan fungsional ini dia memiliki kewenangan lini maupun kewenangan staf. Nah, karena itu mereka diberi kewenangan mengkoordinasi atau mengontrol bagian lain. Nah, contohnya nih, di bagian restoran nih ya kan, bagian dapur sama bagian keuangan. Bagian keuangan itu merupakan kewenangan lini, ya kan? Kemudian ia bisa mendapatkan kewenangan staf. Contohnya seperti bagian keuangan membantu bagian dapur. Nah, membantu itu kan kewenangan staf ya. Jadi dia membantu bagian dapur. Kok bisa sih membantu bagian dapur gitu kan? Karena di bagian dapur itu kan pasti ada anggaran-anggaran yang diperlukan. Misalnya besok mau membelanjakan bahan makanan apa aja, terus bahan makanan apa aja yang masih tersedia gitu kan. Itu bagian keuangan yang akan mengatur, seperti tadi, mengatur atau mengontrol anggaran yang ada di bagian dapur gitu. Selanjutnya kita akan membahas tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu. Dengan istilah lain yang digunakan adalah akuntabilitas. Pemegang akuntabilitas berarti bahwa seseorang atasan dapat memberlakukan hukuman atau balas jasa kepadanya, tergantung bagaimana dia sebagai bawahan telah menjalankan tanggung jawabnya. Nah, ini contohnya direktur memberikan tanggung jawab atau mendelegasi wewenang pada manajer. Terus manajer begitu juga kepada pegawai. Nah, pegawai tadi sudah mengerjakan tugasnya nih. Terus dia akan memberikan pertanggungjawaban atas tugas tersebut kepada manajer. Nah, manajer ini memiliki kekuasaan yang tadi untuk memberikan imbalan ataupun hukuman sesuai dengan pertanggungjawaban oleh pegawai. Begitu juga hubungan direktur dengan manajer. Kemudian pendelegasian wewenang. Nah, delegasi artinya pelimpahan wewenang atau sebuah tugas yang biasanya diberikan atasan kepada bawahannya. Manfaatnya biasanya diberikan untuk mempercepat suatu kegiatan atau proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, prinsip pendelegasian wewenang menjadi lebih efektif karena ada 3 prinsip ini nih biasanya. Pertama, prinsip skalar. Nah, prinsip skalar itu di mana kita harus membuat garis wewenang yang jelas dari yang tertinggi, dari pemimpin tertinggi hingga terendah. Nah, itu biar jelas siapa-siapa aja gitu organisasinya, strukturnya gitu kan. Kemudian kesatuan ya, prinsip kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah tuh intinya harus satu sumber. Nah, orang yang mendelegasi wewenang harus satu sumber. Jadi
manajer 1, manajer 2, manajer 3 itu nggak ada ya. Jadi harus manajer 1 memberikan kepada wewenangnya kepada anggotanya gitu. Jadi jangan sampai manajer 1 dan manajer 2 memberikan tugas berbeda-beda pula itu ya. Jadi susah nanti bagi anggotanya untuk menjalankan tugas. Kemudian ada tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawabannya. Nah, itu tujuannya supaya efektif dan efisien. Kenapa? Itu penggabungan dari prinsip skalar dan kesatuan perintah, yang dimana tadi udah diketahui garis wewenangnya dan sumbernya hanya satu. Dan sekarang kita bisa mengetahui dari siapa wewenang itu diberikan dan untuk siapa wewenang itu diberikan dan kepada siapa pertanggungjawaban atas wewenang itu diberikan gitu. Selanjutnya ada kegiatan delegasi. Nah, kegiatan delegasi ini biasanya 4 aja ya urutannya nih. Biasanya umumnya ya. Jadi yang pertama itu pendelegasi harus menetapkan tujuannya terlebih dahulu, kemudian baru memberikan tugas kepada bawahannya. Jadi jelas nih, nggak diambang-ambang nih awak ngerjain tugas ya kan. Nah, kemudian pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan kepada bawahan. Nah, pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan wewenang yang berada di pendelegasi kemudian diberikan kepada bawahan. Jadi itu kayak awak semua yang ngerjain gitu kan. Jadi dia kerjain apa gitu. Kemudian yang ketiga, penerimaan delegasi merupakan tanggung jawab. Itu udah pasti karena itulah kepercayaan yang udah diberikan dan harus dijalani. Kemudian tanggung jawabnya itu harus dipegang gitu ya, diwujudkan gitu. Kemudian ada pendelegasi menerima pertanggungjawaban terhadap hasil yang telah dilakukan bawahannya. Nah, itu pertanggungjawabannya, hasilnya itu diberikan kepada pendelegasi dan akan dikoreksi oleh pendelegasi. Kemudian, nah ini warning, peringatan ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendelegasian wewenang. Yang pertama ada gaps atau kesenjangan. Nah, itu tadi, kalau manajer 1 dan manajer 2 memberikan tugas yang berbeda lagi kepada bawahannya, maka dia akan bingung nih gimana nih ngerjainnya. Ini kan di luar batas kemampuanku gitu kan. Atau seorang manajer memberikan tugas yang sangat berat, itu berarti dia di luar batas kemampuannya. Nah, itu kesenjangan ya namanya ya. Kemudian overlaps atau tumpang tindih. Nah, tadi tuh manajer 1, manajer 2 memberikan tugas bertubi-tubi gitu ya. Sakitnya pun bertubi-tubi awak ngerjainnya gitu. Jadi sumbernya itu harus satu dia sesuai prinsip tadi. Kemudian splits atau pecah belah. Nah, kita yang namanya organisasi, udah pasti dong namanya organisasi yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau misalnya pecah belah gimana? Gitu kan. Nah, jadi kita harus menjaga hubungan antar sesama dan menjaga nama baik gitu ya kan. Karena organisasi itu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama juga gitu. Kemudian alasan-alasan delegasi dilakukan ini sebenarnya banyak ya alasan-alasannya. Cuman yang umumnya dan intinya gitu ya, ada 3. Pertama, pencapaian yang lebih efektif dan efisien pasti karena tugas sudah diberikan masing-masing kepada yang mampu gitu, yang mampu menjalankan tugasnya diberikan gitu kan sesuai kemampuannya dan diselesaikanlah itu sampai cepet gitu kan, cepet siapnya karena diselesaikan dengan bersama-sama gitu. Kemudian yang kedua, menciptakan bawahan yang lebih berkembang. Nah, karena tugas tersebut bawahan bisa mempelajari mana yang kesalahan dia akan pelajari dari kesalahan yang telah dibuatnya, kemudian dia akan merubah menjadi lebih baik. Nah, itulah yang namanya berkembang gitu ya. Terus ketiga, menjalankan tugas yang lebih terperinci. Nah, karena dengan kemampuannya tadi, itu tugas bakalan selesai dengan terperinci, dengan detail gitu. Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi dan desentralisasi merupakan cara pokok menjalankan fungsi pengorganisasian. Nah, sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi. Berarti dia fokusnya sama tingkatan yang paling atas nih, misalnya direktur tingkatan paling atas misalnya ya kan. Jadi semua kekuasaan dan wewenang itu berada di tangan si direktur tadi karena dia paling tinggi kekuasaannya, paling tinggi jabatannya gitu kan. Kemudian
Ada desentralisasi, yaitu memperluas penyebaran atau pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi di sini tuh pemimpin tuh nggak tahu ya faktanya atau kenyataannya, karena yang menjalankan di lapangan itu merupakan orang-orang yang bawahan dari pemimpin. Jadi mereka menjalankan tugasnya di lapangan sehingga mereka tahu apa yang harus dibuat dan cara apa yang mereka gunakan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, jadi pemimpin ini nggak tahu faktanya mereka ngapain, kenyataannya mereka ngapain, itu nggak tahu. Jadi seharusnya para bawahan ini diberikan kebebasan yang lebih agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan caranya masing-masing, karena mereka yang tahu cara apa yang harus digunakan dan mungkin mereka punya jalan alternatif sendiri untuk menyelesaikan tugas gitu. Nah, kita sudah sampai pada titik terakhir ya. Titik terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita di video ini yaitu salah satu konsekuensi logis adanya struktur organisasi yaitu adanya hierarki tertinggi atau pemimpin tertinggi hingga yang terendah. Nah, yang dimana terdapat kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, serta pendelegasian. Ketika kekuasaan, kewenangan, serta tanggung jawab tidak dapat sepenuhnya dipegang oleh seseorang, maka dilakukan pendelegasian sebagai wujud pelimpahan kekuasaan dan kewenangan sekaligus tanggung jawab. Nah, selanjutnya nih, udah terakhir ya kan? Ya udah deh, ini di pantun nih. Pantun apa nih ya? Kura-kura makan bakwan. I love you kawan. Yaudah, jadi sampai sini aja video kali ini, penjelasan tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Terima kasih sudah menonton, semoga semua ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.